persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru.
Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudari kasih Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan juga dengan urapan roh, hikmat dan wahyu, agar terbukalah pikiran kami dan boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, tepat seperti yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan damai sejahtera surgawi. Ya, maksudnya damai sejahtera yang dari Tuhan, ya. Nah, kita sebagai orang percaya tentu kita tahu bahwa damai sejahtera itu ada dua macam asal, ya. Yang pertama berasal dari duniawi, yaitu tergantung pada kondisi yang sedang dialami. Tapi ada juga damai sejahtera surgawi yang kata Tuhan sebelum dia naik ke surga ditinggalkan untuk kita semua. Dan itu kata Tuhan sangat beda, tidak sama dengan damai sejahtera yang bisa diberikan oleh dunia ini, alias damai sejahtera duniawi. Nah, sekarang kita lihat misalnya saja, kalau saya mau jabarkan ya, damai sejahtera duniawi itu kapan bisa didapat, dalam keadaan apa? Pertama, tergantung kondisi, apakah kita sedang ada keadaan keberhasilan dari apa yang kita kerjakan, kemenangan dari apa yang kita perjuangkan, mampu mengatasi persoalan masalah yang sedang kita hadapi, mampu mencapai cita-cita, maka itu bisa menimbulkan damai sejahtera duniawi, ya, tergantung kondisi. Saya lagi, damai sejahtera duniawi tergantung kondisi. Berikutnya, kalau kita bisa ternyata terberkati oleh Tuhan, bisa mendapat keuntungan besar, itu bisa juga mendatangkan damai sejahtera yang duniawi, ya.
Pada waktu kita mendapatkan ketenaran yang luar biasa, kepopuleran yang luar biasa, kadang-kadang dicari-cari orang, dipuja-puja orang, maka itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan damai sejahtera yang duniawi. Atau mendapat untung besar, mendapat proyek besar, nah ini juga bisa mendatangkan damai sejahtera yang duniawi. Tapi damai sejahtera surgawi hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu keadaannya berbeda. Karena itu kita perlu pelajari. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini sudah punya damai sejahtera surgawi atau masih terbatas pada damai sejahtera duniawi saja. Kalau kita masih terbatas hanya bisa punya damai sejahtera duniawi, usahakan lewat doa, lewat dekat dengan Tuhan, lewat belajar firman Tuhan, lewat mengimani firman Tuhan, segala sesuatu yang mendekatkan kita pada Tuhan, agar damai sejahtera surgawi yang Tuhan tinggalkan di dunia ini, sudah Tuhan tinggalkan loh ya. Jadi kalau kita sampai tidak mendapatkan, kita belum mendapatkan, rugi bener. Lalu di mana kalau gitu? Oh, sudah tinggalkan Tuhan kok, tidak dibawa Tuhan ke surga kok, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan, kata Tuhan, begitu kan ya. Mari kita baca dulu Yohanes 14 ayat 27, baik kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Yohanes 14 ayat 27. Nah ini kata Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bahkan katakan lagi, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sudah diberikan loh ya. Dan apa yang kuberikan itu tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, alias berbeda jauh. Itulah bedanya antara damai sejahtera yang bisa diberikan oleh dunia, yang saya sebut sebagai damai sejahtera duniawi, dengan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan dan berikan pada kita, yang saya sebut sebagai damai sejahtera surgawi, ya. Jadi mari kita lihat bedanya, ya. Untuk mengetesnya, paling tidak ada 4 kondisi kehidupan di mana kita harus tes diri kita bisa punya damai sejahtera enggak. Kalau kita bisa punya damai sejahtera, jangan-jangan sudah kita dapatkan damai sejahtera Tuhan yang diberikan pada kita, ditinggal bagi kita, sudah kuberikan ini, ya. Yang pertama, kalau damai sejahtera yang surgawi itu tetap ada di tengah-tengah, walaupun kita dalam kondisi pergumulan hidup, perjuangan hidup, bahkan di dalam peperangan rohani, tetap ada, ya. Kita baca dulu di kitab Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah buah roh, ya. Lalu kita baca lagi di Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tuhan yang berikan pada kita, ya, jelas sekali. Jadi artinya, sekalipun menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, pergumulan-pergumulan, bahkan peperangan yang dahsyat, orang yang sungguh-sungguh beriman tetap bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, yang beda dengan yang dunia bisa berikan. Seperti contoh waktu Paulus dan Silas ditangkap, disiksa, dicambuk, dipenjara, dipasung, tapi masih bisa punya rasa damai sejahtera, maka bisa memuji Tuhan dengan kencang sekali, maka terjadilah mujizat, ya. Gempa terjadi, segala belenggu lepas, pintu penjara terbelah semua, dan dia akhirnya lepas. Bahkan kepala penjara juga bisa ikut bertobat. Nah itu dampak daripada damai sejahtera surgawi. Walaupun banyak pergumulan, banyak penderitaan yang dialami, ya. Yang kedua, tetap bisa punya rasa damai sejahtera walaupun sedang berada di tengah-tengah suasana yang dirasakan sebagai apa? Ketidakpastian. Misalnya kita butuh sekali dana, kita mau jual katakanlah mobil kita, ada orang sekian lama tidak ada yang nawar, lalu datang orang nawar, harganya cocok, dia bilang tapi saya beli 3 bulan lagi ya, ini saya kasih tanda jadinya 100.000. Nah, tanda jadi 100.000 kan gampang sekali untuk batalin. 3 bulan lagi, dalam 3 bulan ini kita menantikan, ini kan penuh dengan ketidakpastian. Apakah kita bisa merasakan damai sejahtera? Ingat kata ahli manajemen terkemuka di dunia ini tidak ada yang pasti.
Yang pasti cuma satu, adalah ketidakpastian. Artinya warna daripada dunia ini adalah ketidakpastian. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian, ya. Kita baca Ibrani 6 ayat 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, huruf besar putusan Tuhan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah memberikan kepastian bagi kita. Kalau dia berkatakan, barang siapa percaya kepada anaknya tidak akan binasa, tapi mendapat hidup kekal. Itu kepastian, ya. Bukan kira-kira, bukan janji-janji belaka. Kepastian. Iman akan kerjakan sesuatu yang besar. Ya, ini juga, ya. Kita lihat lagi di Lukas 1 ayat 37. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa saja bisa. Makanya semua jadi pasti. Lukas 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka semua menjadi pasti. Baca lagi Markus 14 ayat 36. Ya Aba, katanya, kata Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi pasti, ambillah cawan daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Tuhan menghendaki Yesus menebus dosa manusia, maka tetap saja pastilah dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, ya. Sekali lagi, maka bila orang memegang dengan teguh kepercayaan ini, maka sekalipun orang lain menganggap ini adalah lucu dan sebagainya, menganggap sebagai suatu kondisinya sebagai suatu ketidakpastian, tapi bagi orang beriman akan bisa tetap merasakan damai sejahtera, karena bagi dirinya kepastian itu dia pegang teguh, karena bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Nah, yang kedua, yang ketiga, di tengah-tengah penderitaan yang dialami, ya ini, ya, di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda, tapi tetap merasakan damai sejahtera, ya. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan pasti mampu meneduhkan badai itu, badai kehidupan itu, ya. Penderitaan dianggap sebagai badai kehidupan. Kita baca di Markus 4 ayat 39 sampai 41. Markus 4 ayat 39 sampai 41. Tuhan pasti bisa meneguhkan badai. Di tengah-tengah penderitaan badai kehidupan, dia tetap bisa merasakan damai sejahtera. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali seketika. Bukan nanti katakanlah 5 hari lagi, bukan, tapi seketika menjadi diam dan tenang, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak pasti. Bagi Tuhan meneduhkan badai adalah hal yang sepele sekali, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Karena itu orang yang percaya dan beriman seperti ini, maka damai sejahtera selalu ada pada dirinya, damai sejahtera surgawi. Jadi kalau di tengah penderitaan, di tengah badai kehidupan yang menimpa, melanda kita, kita masih bisa merasakan damai sejahtera. Itu salah satu tanda bahwa damai sejahtera surgawi ada di tengah kita. Tapi awas, ya, bukan karena mengabaikan persoalan, bukan karena sudah linglung, tidak mau ingat saking beratnya persoalan lalu linglung, merasa tidak ada persoalan. Bukan itu, tetap ada persoalan itu yang kita hadapi, sadar betul, tapi kita merasa damai sejahtera karena iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah yang ketiga, ya. Sekarang kita baca yang keempat lagi. Dalam kondisi apa damai sejahtera ilahi itu ada terlihat? Di tengah-tengah penantian. Orang menantikan itu gak enak. Kutunggu dan kutunggu lagi. Itu gak enak, seperti saya bilang tadi. Menantikan janji orang, kapan janjinya itu digenapi. Bisa digenapi enggak, ya? Nah, di tengah-tengah menanti-nantikan datangnya mujizat pertolongan Tuhan yang kita harapkan, sekarang belum datang. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, ya, kukabulkan, akan kutolong kau, tapi tunggu waktunya, waktu Tuhan. Nah, dalam menanti itu jangan penuh dengan kerisauan, tapi harus penuh dengan kedamai sejahteraan, sehingga tekun menantikan dengan tekun berdoa dan mengharapkannya.
karena kita percaya pertolongan Tuhan pasti datang pada waktu yang tepat, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu, termasuk dalam menantikan pertolongan Tuhan, ada masanya. Untuk apapun juga di bawah langit ini ada waktunya. Waktu apa itu? Waktunya Tuhan. Ayat 11, tapi ini yang seringkali mengganggu. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, hingga kalau tidak punya damai sejahtera surgawi, maka damai sejahtera mereka pun hilang dalam menantikan itu, dengan harap-harap cemaslah katanya dan sebagainya, tidak percaya bahwa pasti waktu Tuhan itu yang terbaik, walaupun kita sering nyanyi seperti itu. Jadi biar damai sejahtera Tuhan itu muncul, nampak dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Tuhan tinggalkan buat kita itu bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan
Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan